Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mencoba menjelaskan materi tentang hukum ketiga Newton. Kami dari kelompok 3 terdapat 11 anggota. Definisi dari hukum ketiga Newton yaitu jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya dengan arah yang berlawanan pada benda pertama yang besarnya sama. Jadi, ketika sebuah benda pertama memberikan gaya kepada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya sebaliknya yang berlawan arah dengan benda kedua. Maka dari itu dirumuskan dengan rumus F aksi sama dengan min F reaksi. F aksi ini adalah gaya yang diberikan oleh benda pertama, sedangkan F reaksi adalah gaya yang dikerjakan oleh benda kedua dengan arah yang berlawanan dengan gaya benda pertama. Contoh aplikasinya adalah benda pertama adalah orang yang menggunakan sepatu roda. Kemudian benda kedua adalah tembok. Benda pertama memberikan gaya pada benda kedua. Jadi benda pertama, seorang ini memberikan gaya kepada benda kedua. Maka benda kedua akan memberikan gaya dengan arah yang berlawanan. Maka tembok ini akan memberikan gaya berlawanan dengan gaya yang dikerjakan oleh benda pertama. Dengan besar yang sama. Jadi ketika seseorang ini mendorong sebuah tembok, maka tembok ini akan mengerjakan gaya seperti gaya yang diberikan oleh orang ini dengan arah yang berlawanan. Oke, selanjutnya untuk mengurangi atau mencegah miskonsepsi pada hukum 3 Newton, mari kita buat kesimpulan untuk mempermudahkan pemahaman kita mengenai hukum 3 Newton. Yang pertama, pasangan gaya aksi dan reaksi merupakan gaya timbal balik. Di sini, gaya aksi dan reaksi muncul secara bersamaan, bukan secara sebab akibat. Gaya aksi keluar dulu atau reaksi keluar setelahnya, tetapi gaya aksi dan reaksi keluar secara bersamaan. Yang kedua, terjadi pada dua benda yang berbeda dan terletak pada suatu garis lurus. Terjadinya gaya aksi dan reaksi ini dari dua benda yang berbeda. Dari tadi kita sudah misalkan bahwa benda satu itu adalah orang yang menggunakan sepatu roda dan benda kedua adalah tembok. Maka dari itu ini sudah dua benda yang berbeda dan terletak pada garis lurus. Gaya aksi dan reaksi ini terletak pada satu garis lurus seperti pada gambar. Yang ketiga, pasangan gaya aksi dan reaksi memiliki besar yang sama, tetapi arah gayanya yang berlawanan. Gaya aksi dan reaksi memiliki besar yang sama, tetapi arahnya yang berlawanan. Mungkin itu saja yang bisa disimpulkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.